Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel resmi Handeven Training Partner. Pada kesempatan kali ini kami akan coba untuk melakukan demonstrasi bagaimana cara konfigurasi Routing Information Protocol atau RIP pada perangkat Cisco router. Ini melanjutkan Cisco tutorial 8 sebelumnya terkait dengan static route. Nah, di sini pada masing-masing router 1, router 2 dan router 3 telah aktif static route. Jika saya masuk ke router 1, kemudian saya coba lakukan perintah show IP route. Nah, terlihat di sini ada static route atau kita bisa filter dengan static route static. Maka Anda akan bisa melihat bahwa di sini sudah terdapat static route dan floating static route. Nah, ini sudah kita coba jelaskan di Cisco tutorial 8. Jika Anda belum menontonnya, silakan Anda lihat di YouTube kami pada Cisco tutorial 8 sebelumnya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa static route sudah aktif. Kemudian juga kita bisa lihat juga di router 2. Router 2 show IP route static. Di sini juga sudah aktif static route. Kemudian saya akan coba lagi di router 3 dengan Oke, di sini kita coba show IP route. Nah, terlihat bahwa static route-nya sudah aktif. Nah, jika kita hendak melakukan konfigurasi RIP, maka RIP yang kita implementasikan itu tidak akan digunakan oleh Cisco router karena Cisco router selalu akan memilih routing protokol yang memiliki administrative distance paling kecil. Seperti Anda ketahui bahwa static route itu memiliki nilai administrative distance 1, sementara RIP memiliki administrative distance 120. Artinya jika kita mengkonfigurasinya saat ini di semua router, maka router lebih memilih menggunakan static route dibandingkan routing information protocol. Itu bisa kita buktikan ya. Nanti kita akan coba langsung saja melakukan konfigurasi ya. Nah, kita akan coba langsung ya. Kita tetap biarkan static route-nya jalan. Kemudian kita langsung konfigurasi RIP pada perangkat router ini. Konsep dari Routing Information Protocol atau Dynamic Route pada Cisco router ya. Cara kerjanya adalah masing-masing router itu akan melakukan advertise. Jadi mengiklankan rute yang dimiliki oleh router yang bersangkutan kepada tetangga-tetangganya atau disebut namanya neighbor. Nah, misalkan contoh router 1, maka dia akan mengadvertise apapun network yang ada pada dirinya ke router yang berdekatan ya, yang terhubung langsung. Nah, sehingga di dalam konfigurasi RIP nantinya, di dalam prosesnya ya, di dalam instance-nya kita akan masukkan network yang terhubung langsung. Jika Anda lihat di konfigurasi static route itu yang kita masukkan itu adalah network tujuannya. Sementara jika dynamic route adalah memasukkan seluruh interface yang ada pada router tersebut ke dalam ya protokol dynamicnya atau misalkan RIP ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba langsung di router 1 ya. Untuk konfigurasi RIP pada router 1 kita harus masuk ke global config, kemudian kita ketik router RIP. Nah, kita memasukkan networknya ya. Jadi networknya kita masukin ya. Network yang pertama adalah network yang ke arah LAN, kemudian network yang terhubung ke router 2 dan network yang terhubung ke router 3. Ya, di sini sudah jelas ada 32, kemudian di sini 00/30 ya. Kemudian di sini adalah 04 ya /30. Jadi berbeda ya. Nah, berarti saya akan memasukkan network karena di sini dia
RIP ini hanya ada komponen network saja ya. Jadi kalau saya ketik tanda tanya, maka saya masukkan 192.168.0.32. Nah, di sini nggak ada lagi kelanjutannya. Kemudian network 192.168.0. Nah, di sini 00 dan 04 ya. 00 kemudian 04. Seperti itu. Oke, jadi perintahnya hanya seperti ini saja. Dan secara default router Cisco router yang terbaru dia sudah mengaktifkan version 2 ya. Jadi RIP versi 2 artinya dia sudah classless. Nah, sekarang kita coba N, kemudian kita write ya. Nah, router 1 ini sudah aktif RIP-nya, tapi dia harus punya yang namanya neckboard. Maka kita harus mengaktifkan juga di sisi router 2 dan router 3 pastinya. Sekarang saya masuk ke config T, kemudian router RIP, kemudian saya masukkan networknya ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar berarti kalau router 2 memasukkan 192.168.0.16, 00 dan 08 ya. 192.168.0.16, kemudian 00 dan juga 08 ya. Kemudian N, kemudian write. Begitu juga nanti di router 3. Kita config T, router RIP. Jika kita lihat dari gambar, kita masukkan 048, 04 dan 08 ya. Network 192.168.048, kemudian 04 dan 08 ya. 04 dan 08. Kemudian kita N. Nah, sekarang mari kita coba untuk melihat tabel routing dari masing-masing router. Misalkan saya langsung saja di router 3 show IP route. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini kalau Anda lihat di sini bahwa beberapa, jadi konsep dari administrative distance tadi yang saya jelaskan di awal bahwa jika ada network tujuan jika ada ada routing protokol gitu ya, dalam hal ini statik dan RIP berjalan bersama-sama di dalam satu router, jika kedua routing tersebut mampu mencapai satu tujuan, maka router lebih memilih yang memiliki administrative distance paling kecil. Maka kalau Anda lihat di sini, yang aktif itu hanya yang beberapa aja yang spesifik ya. Jadi kalau yang sudah bisa dicapai oleh static route, maka lebih dipilih menggunakan static route. Anda bisa lihat. Jadi tidak semua RIP bisa aktif gitu ya. Nah, ini karena memang di static route-nya nggak ada menambahkan network ini secara spesifik, sehingga harusnya kan ada 3 ya. 3 yang bisa kalau kita lihat di sini, satu router itu akan bisa mendapatkan 1, 2, 3 benar. Jadi ada 3 network yang harusnya muncul di sini menggunakan RIP, tapi ternyata cuma 1 saja ya. Nah, maka terbukti bahwa memang router Cisco selalu akan memilih yang memiliki administrative distance paling kecil. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghapus static route yang sebelumnya kita buat. Jadi cara paling mudah adalah Anda bisa show run config T dulu ya, supaya lebih gampang. Kemudian pakai do show run ya. Nah, kita coba lihat ke bawah pakai space. Nah, di sini kan sudah ada static route, ini yang akan kita hapus ya. Ini kita hapus, caranya no, ini Anda tinggal copy paste saja yang ini. Ya, ini saya copy, kemudian saya paste di sini. Karena untuk menghapus konfigurasi pada Cisco itu perintahnya no diikuti dengan perintah yang ada. Ya. Ini saya paste, begitu juga yang berikutnya. Ini saya copy, kemudian ini saya paste. Yang terakhir saya copy lagi, yang terakhir, kemudian saya paste. Kemudian saya N, jangan lupa kita write atau copy run start ya. Nah, ini di router 3. Saya coba lakukan juga di router 1 dan 2 ya. Show run
Nah, di sini kita space. Nah, ini juga ada 4. Kemudian saya config T. Ya, saya masuk ke global config, kemudian saya ketik no. Atau cara paling gampang lagi Anda buka notepad. Ya, ini kita kalau pengen cepat implementasi kan harus cepat juga untuk. Jadi bisa dengan cepat seperti ini aja ya. Nah, jadi tinggal copy paste saja ya. Jadi ini kita ketik no, kemudian ini saya ketik no, tinggal saya blok, Ctrl X, kemudian saya paste, sama aja hasilnya. Jadi lebih cepat kan. Nah, oke, saya lakukan juga nanti di router 2, config T, config T, kemudian do show run. Nah, ini saya copy paste, copy semua, saya copy kemudian masukkan ke notepad, saya tambahkan no di depannya. Ini saya tambahkan no, ini juga saya tambahkan no, kemudian ini juga saya tambahkan no ya. Ini saya coba untuk paste supaya dia hilang ya. Nah, sekarang mari kita lihat tabel routingnya ya. Dengan perintah show IP route ya. Nah, ini kita tunggu sampai proses ya sinkronisasi routingnya berhasil. Show IP route ya. Nah, di sini yang bisa dia tambahkan ini ya. Oke. Show IP route RIP. Nah, kelihatan di sini yang terlihat baru yang /30 ya. Nah, di sini bisa kita coba untuk melakukan troubleshoot ya di sini. Jadi itu perlunya kita melakukan troubleshoot. Show RIP. Show. Nah, ini kita bisa IP RIP database auto summary. Nah, dia menggunakan auto summary berarti sepertinya ya. Jadi sepertinya memang di sini static root RIP-nya masih version 1. Ingat ya bahwa sifat dari RIP version 1 dia melakukan yang namanya auto summary ya. Nah, di sini kelihatan dia auto summary. Nah, supaya dia tidak melakukan auto summary ya, kita bisa mencoba tambahan perintah router RIP version 2 ya. Coba kita lakukan lagi di router 2, config T, router RIP, kemudian version 2 ya. Kemudian conf T, router RIP version 2. Oke. Router RIP version 2. Do show IP route. Nah, barulah dia tidak melakukan auto summary lagi ya. Do show ya. Do show IP RIP database. Nah, di sini kelihatan bahwa dia sudah membagi-bagi ya. Nah, ini sudah terbagi dia, kelihatan di sini. Jadi betul-betul dia bukan lagi /24 ya. Kalau tadi kan di sini Anda lihat, coba kita lihat di router 1. Jika Anda lihat tadi di sini semuanya masih tidak terpisah ya. Sekarang sudah terpisah harusnya. Coba saya write show IP route. Nah, ini sudah muncul RIP-nya. Ya, sudah terpisah dia. Karena memang RIP versi 1 itu kan dia adalah classful routing protocol ya. Nah, ini juga show IP route ya. Show IP route ini juga sudah bisa terlihat terpisah ya. Kita pakai RIP misalkan. Nah, ini sudah terpisah dia. Kita bisa filter show IP route RIP. Ini juga show, saya end dulu. Kemudian saya write
show IP route trip, ini juga sudah terpisah ya. Nah, kemudian router 1 juga show IP route trip, ini juga sudah terpisah. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan tes connectivity. Kita coba ping dari, kita pastikan IP-nya sudah benar ya. Kemudian kita coba ping dari PC 1 ke PC 2 ya. Ping 192.168.0.18. Mari kita lihat. Sudah replay. Kemudian kita coba dari PC 1 ke sini, ke PC 3 ya. Ping 192.168.0.48. Sudah replay juga. Kemudian kita coba yang sisanya dari sini ke sini ya, dari PC 2 ke PC 3. Kita pastikan dengan melakukan ping lagi, ping 192.168.0.50 tadi ya. Titik 50. Oke, ya sudah replay. Artinya seluruh router ini sudah sinkron ya. Jadi artinya router RIP-nya sudah convergence ya. Jadi demikian dulu untuk pemaparan tentang bagaimana cara konfigurasi dasar RIP. Jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, dan share video ini supaya kami semakin semangat untuk membuat video-video tutorial terbaru lainnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.